alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan nikmat, memberikan kebaikan kepada kita semuanya. Dengannya kita bisa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan menghambakan diri kepadanya, menjawab dan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan ruku dan sujud, serta beribadah kepadanya, yang mana ini adalah sebab kebahagiaan kita, sebab keberuntungan kita, dan sebab kita dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara kemuliaan Allah kepada kita hambanya dan kebaikannya adalah Allah Subhanahu wa taala menciptakan untuk kita surga. Allah Subhanahu wa taala menyiapkan surga untuk hamba-hambanya yang beramal soleh, yang beriman, tunduk dan patuh serta taat kepadanya. Allah berfirman, ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim wa jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa ni'ma ajrul amilin. Mereka itu balasannya adalah ampunan dari Rabb mereka dan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Wa ni'ma ajrul amilin, kata Allah. Itu adalah sebaik-baik pahala bagi orang yang beramal. Surga adalah tempat tinggal yang kekal abadi, penuh dengan kenikmatan. Bahkan kenikmatan dalam surga itu tidak pernah terlihat oleh mata kita, tidak pernah terdengar di telinga kita, dan tidak pernah bahkan sedikit pun terbetik di dalam hati kita karena besarnya nikmatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, di hadits qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'adattu li ibadi as-solihin mala ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatar ala qalbi bashar. Allah yang mengatakan ini, saya siapkan untuk hamba-hambaku, saya siapkan untuk hamba-hambaku yang soleh apa yang tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, bahkan tidak pernah terbetik dalam hati manusia, yaitu surga. Tapi surga ini adalah dimasuki dengan sebab. Karena secara garis dasar Islam adalah agama amal, bukan agama angan-angan. Sehingga surga tidak dimasuki kecuali dengan sebab amalan. Tidak akan dimasuki surga dengan hanya berangan-angan, berhayal mau masuk surga. Masuk surga itu ada sebabnya.
Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, telah menjelaskan sebab yang akan mendekatkan kita ke surga dan memasukkan kita ke dalamnya. Di antaranya, jika kita mau masuk surga yang tidak pernah dilihat oleh mata seorang pun, dan bahkan tidak pernah didengar oleh telinga nikmatnya, adalah kita harus beriman kepada Allah dan beramal soleh. Tanpa keimanan, tidak mungkin masuk surga kita. Tidak mungkin masuk surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Walladzina amanu wa 'amilus sholihat sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada wa'adallahi haqqan wa man asdaqu minallahi qila." Ini surah An-Nisa 122. Allah berkata, orang yang beriman dan beramal soleh, sanudkhiluhum, kami akan memasukkan mereka. Dua yang disebutkan dulu ini, orang yang beriman dan beramal soleh, sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar, kami akan memasukkan mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha abada, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Wa'dallahi haqqan, janji Allah benar. Ini janji, ini janji Allah. Kalau kita beriman dan beramal soleh, maka janji Allah benar. Sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar, kami akan memasukkan mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha abada, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Wa man asdaqu minallahi qila, dan tidak ada yang lebih jujur ucapannya daripada Allah. Kalau makhluk yang menjanjikan kepada kita ini surga, tidak bisa kita percaya. Bagaimanapun itu ketaatannya itu makhluk. Kalau makhluk yang bilang, tapi ini Allah, pencipta makhluk, yang Allah tidak akan pernah menyelisih janjinya. La yukhlifullahul mi'ad, Allah pencipta kita tidak akan pernah menyelisih janjinya. Dan di sini dia berjanji, kalau kita beriman dan beramal soleh, maka kita akan masuk ke surga. Ini sebab pertama dan bisa dikatakan ini sebab utama. Ini sebab utama. Sebab kedua, setelah kita beriman, adalah kita beribadah kepadanya dengan ikhlas. Orang yang berjumpa dengan Allah tanpa menduakan, tidak pernah menduakan Allah dengan selain Allah, dijamin surga. Nabi SAW bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, "Man laki Allah la yusriku bihi syai'an dakhalal jannah." Siapa yang berjumpa dengan Allah, kita semua ini akan bertemu dengan Allah, akan berbicara langsung dengan Allah, kita akan ditanya. Dan kata Nabi, siapa yang berjumpa dengan Allah, la yusriku bihi syai'an, dia tidak menduakan Allah dengan sesuatu apapun. Tidak menduakan Allah dengan pohon, tidak menduakan Allah dengan batu, tidak menduakan Allah dengan kuburan orang soleh, bahkan tidak menduakan Allah dengan nabi, bahkan tidak menduakan Allah dengan malaikat. Siapa yang berjumpa dengan Allah tidak menduakan Allah dengan sesuatu apapun, dakhalal jannah, pasti masuk surga. Sebaliknya,
Orang yang mendoakan Allah dengan sesuatu apapun itu, haram surga. Yang mengatakan haram surga, Allah. Seandainya orang lain, kita bisa tidak percaya. Tapi ini Allah. Wa man asdaqu minallahi qila. Tidak ada yang lebih jujur ucapannya daripada Allah. Allah yang menyatakan, innahu may yusyrik billah faqad haramallahu alaihi jannah wa ma'awahun nar wa ma lidzalimina min ansar. Sungguh, kata Allah, siapa saja yang mendoakan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun, faqad haramallahu alaihi jannah, sungguh Allah mengharamkan kepadanya surga. Haram surga. Orang yang mendoakan Allah dengan sesuatu apapun, sungguh Allah haramkan atasnya surga. Wa ma'awahun nar, tempat kembalinya neraka. Karena di sana nanti dua saja. Tidak ada tempat ketiga. Kalau bukan surga, neraka, na'udzubillah. Yang selamat dari neraka, maka masuk surga pasti. Dan keselamatan yang utama adalah masuk surga selamat dari neraka. Kata Allah, "Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz." Siapa yang selamat dari neraka dan masuk surga, itulah yang beruntung. Orang yang mendoakan Allah dengan sesuatu apapun, ini adalah orang yang merugi. Orang yang merugi. Kenapa? Karena haram baginya surga. Wa ma'awahun nar, tempat kembalinya neraka. Wa ma lidzalimina min ansar, dan tidak ada yang bisa membantunya. Tidak ada yang bisa menolongnya. Tidak ada lagi kerabat. Tidak ada lagi keluarga. Tidak ada lagi orang tua. Tidak ada lagi anak. Tidak ada. Wa ma lidzalimina min ansar. Tidak ada bagi orang yang zalim, ia mendoakan Allah dengan sesuatu apapun, penolong. Tidak ada yang bisa membantu. Maka orang yang bertauhid, yang beriman kepada Allah dan beribadah kepada Allah tanpa syirik, dijamin surga. Dijamin surga. Ini sebab kedua. Sebab ketiga, kita taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Kalau Allah bilang ke kanan, kita kanan, ke kiri. Kalau disuruh ke atas kita, ke bawah, taat kepada Allah. Ini juga sebab masuk surga. Lebih mendahulukan Allah dan Rasulnya daripada selainnya. Daripada selainnya. Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya lebih kita cintai daripada siapapun di kehidupan dunia ini. Kapan kita seperti itu, dijamin kita surga. Allah berfirman, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa dzalikal fawzul 'adzim." Siapa saja yang taat kepada Allah dan Rasulnya, siapa saja yang taat kepada Allah dan Rasulnya, laki-laki ataupun perempuan, tua ataupun muda, apapun sukunya, miskin ataupun kaya, berkulit hitam atau berkulit putih, yang penting dia taat kepada Allah dan Rasulnya. Yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Dia Allah akan memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dia kekal di dalamnya. Wa dzalikal fawzul 'adzim, dan itu adalah keberuntungan yang besar. Tidak ada lagi keberuntungan yang lebih besar daripada itu. Masuk surga. Syaratnya taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya. Karena kadang ada orang beriman kepada Allah,
Dia bertauhid katanya, cuma tidak taat. Kalau ada perintah Allah, dia tidak lakukan. Ada larangan, dia tidak tinggal. Ada perintah Rasul, dia tidak ambil. Ada larangan Rasul, dia tidak berhenti. Ini juga tidak masuk surga. Iya. Karena semua kita kalau ditanya mau masuk surga, mau. Cuman kalau dihadapkan taat Rasul, di situ ujian. Itulah ujiannya, di situ. Semua kita mengaku cinta kepada Allah, tapi kalau disuruh taat Rasul, di situ ujian. Padahal kalau kita taat Rasul, maka Allah pasti akan mencintai kita. Dan Allah akan mengampuni dosa kita. Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakan wahai Muhammad, jika kalian mencintai Allah, taati saya, maka Allah akan mencintai kalian dan akan mengampuni dosa kalian. Oleh karena itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah, "Kullu ummati sayadkhuluna al-jannata illa man aba." Setiap dari umatku yang penting menjadi umat Nabi masuk Islam. Masuk Islam. Kapan tidak menjadi umatnya Nabi tidak masuk Islam, tidak akan masuk surga. Karena Nabi mengatakan begitu, la tadkhulul jannata hatta tu'minu. Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. Tidak mungkin masuk surga tanpa iman kepada Allah. Dan kapan kita beriman kepada Allah? Menjawab ajakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita beriman. Dan ketika kita menjadi umat Nabi, pasti masuk surga. Kecuali kata Nabi yang tidak mau. Kata Nabi, kullu ummat yadkhuluna al-jannata illa man aba. Setiap dari umatku pasti masuk surga kecuali yang tidak mau. Maka Nabi pernah ditanya, wa man ya'ba ya Rasulullah? Siapa itu orang yang tidak mau masuk surga wahai Rasulullah? Qala kata Nabi, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Kata Nabi, siapa yang mentaati itu yang akan masuk surga. Tapi siapa yang durhaka kepadaku, itulah yang tidak mau. Ini ujian kita di situ. Semua orang mau masuk surga, tapi ketika kita dihadapkan dengan firman Allah, wa ma'atakumur rasul fakhuduh wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dibawa oleh Rasul, ambillah. Dan apa yang dilarang oleh Rasul, tinggalkanlah. Ketika kita dihadapkan dengan itu, kadang kita enggan. Kadang kita masih pikir, nanti tidak enak sama keluarga. Sama keluarga besar, keluarga kecil. Sebagian orang tidak enak sama suaminya. Sebagian orang tidak enak sama istrinya. Sebagian orang tidak enak sama bapaknya, sama ibunya. Padahal semua itu akan lari dari dia nanti. Di hari kiamat. Tapi dia lebih dahulukan selain Allah. Ketaatan kepada selain Allah daripada taat kepada Allah. Ketaatan kepada selain Allah, ya, itu lebih dia dahulukan daripada taat kepada Rasul. Pertimbangan dunia lebih besar daripada pertimbangan akhirat. Itulah yang tidak mau. Otomatis ini yang tidak mau adalah menjadi sebab masuk neraka. Dan yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka itu akan menjadi sebab dia masuk ke dalam surga. Sebab ketiga, sebab keempat, takwa.
kita bertakwa kepada Allah. Tentunya dengan melakukan perintah kembali lagi dan meninggalkan larangan. Karena Allah, takwa kepada Allah, orang bertakwa langsung dinyatakan oleh Allah mereka di surga. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun udkhuluha bisalamin aminin. Sungguh orang yang bertakwa itu berada dalam surga dan mata air. Allah katakan kepadanya, udkhuluha, masuklah ke dalamnya, masuklah ke dalam surga, bisalam, dengan penuh keselamatan, aminin, dan aman. Karena orang yang masuk surga tidak ada lagi rasa takut. Orang yang masuk surga tidak ada lagi rasa sedih. Tidak ada lagi. Tidak ada rasa takut, tidak ada rasa sedih. Yang ada kebahagiaan. Bagaimana tidak? Apa yang diinginkan ada. Fiha ma tashtahihil anfus. Di dalamnya apa yang diinginkan oleh jiwa. Apa yang kita mau ada. Bahkan baru kita mau langsung mendekat. Kutubuha daniyah. Buah-buahan itu dekat. Dekat. Ini surga. Tapi siapa yang masuk di dalamnya? Yang dikatakan udkhuluha bisalamin aminin. Masuklah ke dalamnya dengan keselamatan dan aman. Yang disebutkan di ayat sebelumnya. Ini surat Al-Hijr. Ayat 45. 46. Di 45 lah dikatakan innal muttaqina fi jannati wa uyun. Sungguh orang yang bertakwa itu berada dalam surga dan mata air. Udkhuluha bisalamin aminin. Masuklah ke dalamnya dengan keselamatan dan aman. Takwa. Dan di ayat yang lain, surga memang disiapkan untuk orang yang bertakwa. Ketika Allah Subhanahu wa taala katakan wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian kepada pengampunan dosa kalian dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, disiapkan untuk orang yang bertakwa. Itu dikatakan disiapkan untuk orang yang bertakwa, itu surga. Artinya kalau kita bertakwa, kita akan masuk surga. Kita akan masuk surga. Ini dijamin. Kita dijamin pasti seperti itu. Demikian pula yang kelima, di antara sebab masuk surga, menjaga sholat 5 waktu. Datang maghrib kita maghrib, datang isya kita isya, datang subuh kita bangun, datang duhur kita lakukan asar. Menjaga sholat 5 waktu itu sebab masuk surga. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan hadits qudsi dari Allah sebagaimana dalam Sunan Abu Dawud dan Ibnu Majah, dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dari sahabat Abu Qatadah Ibn Ribi'in. Allah berfirman, inni faradtu ala ummati khams shalawat wa ahidtu indi ahdan annahu man jaa yuhafidu alaihin liwaqtihin adkhaltuhul jannah. Sungguh kata Allah, aku telah wajibkan atas umatmu salat 5 waktu. Atas umatmu salat 5 waktu. Iya. Dan saya telah berjanji
telah menyimpan janji di sisiku bahwa barang siapa yang mendirikan sholat, menjaganya tepat waktu, maka saya akan memasukkannya ke dalam surga. Di sebagian riwayat yang lain, di riwayat Imam Ahmad, dikatakan, man hafadha ala sholawatil khams, siapa yang menjaga sholat 5 waktu, menjaga. Siapa yang menjaga sholat 5 waktu, ruku'ihinna wa sujudihin, dia jaga ruku, bukan sekedar sholat, dia jaga ruku, tumakninah. Tidak seperti sholat ayam yang mematok makan, yang makan makanan habis naik turun saja. Dia jaga ruku, dia jaga sujudnya. Wa alima annahunna min indillah, dan dia yakin dia solatkan itu kewajiban dari Allah, diberikan kepada nabinya. Dia tahu dia solatkan kewajiban, bukan solat karena kebiasaan. Itu syarat. Kata Nabi, wajabat lahul jannah, wajib baginya surga, wajib surga. Ini solat 5 waktu. Iya. Yang terakhir, kan kita sisakan waktu untuk bertanya, tanya jawab. Terakhir yang ke berapa? Ke-6. Iya, berselisih kayaknya para ulama. Ada yang mengatakan 5, 6. Sebenarnya banyak, tapi 6 ini adalah terkait dengan kita lakukan malam hari ini. Datang ke masjid, belajar. Jangan sepelekan itu. Datang ke masjid, belajar. Mau dengar ceramah. Ini sebab masuk surga. Hadis terkenal dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah, datang juga dari Abu Darda. Abu Hurairah dalam riwayat Imam Muslim, Abu Darda dalam riwayat Imam Ahmad. Kata Nabi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh sebuah perjalanan, dari manapun, apa kita jalan kaki, naik motor, naik mobil, yang penting kita tempuh perjalanan. Untuk apa? Yaltamisu fihi ilman, yang dia mencari dengan perjalanan itu ilmu, mau belajar, maka sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, Allah akan memudahkan untuknya jalan menuju surga. Mudah baginya jalan menuju surga. Hadits ini di Abu Hurairah tanpa kisah. Dalam riwayat Muslim, dari Abu Darda ada kisahnya. Jadi Abu Darda sepeninggalnya Nabi itu tinggal di Syam, tinggal di negeri Syam. Iya, dari Madinah ke negeri Syam jalan itu 2 bulan. Bisalah 2 bulan untuk pulang pergi. Bisa juga sebulan kalau kita berjalan dengan kendaraan yang cepat. Sebulan, anggaplah sebulan. Ada seorang lelaki dari negeri Madinah, kota Nabi, mendengarkan sebuah hadis, tapi dia mau dengar langsung dari sahabat. Hadis itu dikatakan Abu Darda yang menyampaikan. Dia pun melakukan perjalanan ke sana. Berjumpa dengan Abu Darda di masjid. Dia jelaskan, sampai kepadaku bahwa kamu menyampaikan sebuah hadis dari Nabi. Makanya saya datang ke sini. Dari mana kamu? Dari Madinah Rasulullah. Pergi dia ke Syam. Sebelum bertanya hadis apa dan menyampaikan hadis kepadanya, kamu datang hanya untuk itu?
Tidak ada keluargamu, tidak ada kepentingan dunia. Tidak. Karena hadis saja. Maka dia sampaikan hadis yang tadi. Man salaka tariqon. Panjang hadisnya sebenarnya, tapi itu potongan. Man salaka tariqon yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqon ilal jannah. Siapa menempuh sebuah perjalanan, yang perjalanan itu dia tempuh karena mau mendengarkan ilmu. Kita ke sini bukan mau ketemu ikhwah. Sebagian orang kan, ada kajian sebentar di sana. Iya, masjid sana. Oh iya, kita ketemu saja sana deh. Bukan karena belajar, mau ketemu teman. Akhwat mau ketemu akhwat. Ibu-ibu mau ketemu dengan ibu-ibu, iya. Lama mau kau tidak ke sini mau mumpung ada itu jadwal. Jadi ke sini. Makanya kadang ke sini dia cerita sama temannya ya. Yang masalah, karena niat salah. Bukan itu semua yang kita niatkan. Memang kita ke sini, oh ada judul sebentar. Judulnya sebab masuk surga. Bagus ini kita dengar. Karena ilmu, dengan itu dia akan dimudahkan jalan menuju surga. Ini 6. Walaupun saya siapkan 10 ini, tapi tadi panitia ingatkan ada tanya jawab. Cukup itu, 6 saja dulu. 4-nya suatu saat. Iya, lain waktu insya Allah. Kita cukupkan dulu. Alhamdulillah. Sebab masuk surga. Jika ada pertanyaan, sesuatu yang mau diskusikan, tafadhol, silakan. Jadi, kalau bagaimana yang memudahkan ibu yang kasus itu boleh bisa terjadi. Sini ada lewat kertas. Bismillahirrahmanirrahim. Apa hukum mengakhirkan buka puasa hingga selesai sholat maghrib atau waktu isya? Menyelisih sunnah. Dan kita tidak mendapatkan kebaikan dengan puasa kita. Nabi SAW bersabda, ma zalan nasu bi khairin ma'ajjalul fitr. Terus menerus manusia itu berada dalam kebaikan selama menyegerakan berbuka. Iya, Nabi SAW juga bersabda, idza gharabatis syams faqad aftara shaim. Itu sunnahnya. Apabila bulatan matahari itu sudah terbenam di atas permukaan laut, maka orang yang berpuasa telah berbuka. Dan juga Nabi bersabda, inna ma'asyarul anbiya a'jaluhum iftara. Kami para nabi adalah orang yang paling bersegera dalam berbuka. Paling bersegera dalam berbuka. Orang yang mengakhirkan berbuka puasa menyelisih sunnah, menyelisih anjuran Nabi. Sah puasanya, tapi tidak sesuai sunnah. Jika ini dia lakukan karena menganggap itu syariat, disyariatkan berbuka kalau terbit bintang misalnya, kalau sudah gelap, maka ini bid'ah. Tidak ada tuntunannya. Tidak ada tuntunannya, tidak boleh kita lakukan. Kecuali udur. Iya, ada udur, boleh. Ada pun sengaja, tidak dibolehkan. Tidak boleh kita menyelisihi sunnah Nabi, iya, dalam beribadah. Wallahualam. Ustaz, jika ada suatu kaum yang melakukan amalan bid'ah dan orang tersebut sudah bertobat, ingin meninggalkannya, namun ada yang menghalangi, maka apa yang harus dilakukan Ustaz? Tidak usah pedulikan orang. Iya, tidak usah pedulikan orang. Siapapun yang menghalanginya, kita utamakan Allah. Iya, itulah ciri orang beriman dengan keimanan yang benar. Ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwah.
Allah dan Rasulnya itu lebih dia cintai daripada selain. Itu ciri orang beriman dan orang yang akan mendapatkan manisnya iman. Orang yang seperti itu. Iya, yang meninggalkan, yang menyelisih syariat karena menyelisih syariat. Tidak boleh kita terhalang dengan apapun. Apalagi karena dunia. Tidak dibolehkan. Ia tidak diperbolehkan. Wallahualam. Pertanyaan berikutnya, apa hukumnya seorang kakak menyusui adik kandungnya? Kenapa ini? Adik kecilnya begitu maksudnya. Mungkin ya. Jadi dia sudah melahirkan Miki itu, sudah menikah. Ada air susunya. Ternyata ada lagi adanya. Ada gitunya mungkin ya. Tidak apa-apa. Tidak ada masalah. Tidak ada larangan untuk menyusuinya. Tidak ada larangan. Yang dilarang adalah menikah. Menikah dengan adik kandung, seayah atau seibu, atau seayah dan seibu. Kan ada 3 model adik itu, saudara itu. Seayah bisa beda ibu, seibu beda ayah, atau seibu dan seayah. Ini tidak boleh menikah, kecuali sama-sama dibawa. Sama-sama dibawa, tidak seayah, tidak seibu. Iya, maka ini boleh menikah. Iya, jadi kan yang dilarang menikah, bukan menyusui. Kalau menyusuinya dibolehkan. Walaupun di sini sudah ada sebab mahram karena saudara. Ada sebab mahram karena saudara, bukan karena susuan. Wallahualam. Apakah suami adik? Oh, orang lain ini ya. Pertanyaan lain ini. Apakah suami adik yang disusui itu termasuk mahram? Baik. Jadi tadinya dia susui adiknya ya. Kemudian adiknya ini besar, begitu ya. Bukan ini yang masih kecil tadi menikah. Adiknya ini, begitu tak? Yang dimaksud, masa baru disusui langsung menikah? Ini yang sudah besar. Jadi adiknya tadi yang dia susui itu tadi besar, menikah. Apakah suami dari adiknya adalah mahram? Itu pertanyaannya. Karena dia telah susui. Iya, dia telah susui. Dilihat di situ. Ini berarti masalahnya adalah ipar. Iya kan? Kan suami dari adiknya. Iya kan? Suami dari adik yang disusui. Ipar kan? Ipar itu kan bukan mahram pada dasarnya. Tapi sekarang adalah dia sudah susui. Iya. Apakah itu suaminya mahram? Karena ini adalah anak susuan. 2 pandangan. 2 pandangan tadi. Berarti ini yang ditanyakan karena ini. 2 pandangan. Ada yang mengatakan di sini bukan mahram. Karena sebab utama dia bukan karena susuan. Mahram nasab. Dan dia di sini adalah mahram dengan kakaknya karena nasab. Bukan karena apa? Susuan. Dia susuan atau tidak tetap mahram. Maka itu yang dilihat, bukan karena dia susui. Jelas setelah itu maka iparnya adalah tetap bukan mahram. Tetap bukan mahram. Sama dengan orang yang mahram karena pernikahan, sama juga. Mahramnya karena pernikahan, yang lainnya bukan. Wallahualam. Walaupun ada juga yang memandang di sana dia mahram karena sebab kedua. Karena memang mahram itu ada 2 sebab. Mahram itu ada 2 sebab. Mohon maaf, ada 3 kalau dirinci. Ada 3 kalau dirinci. Walaupun ada yang menyimpulkan menjadi 2. Mahram karena pernikahan 1. Dan mahram karena nasab 2. Yang ketiga, mahram karena susuan. Mahram karena susuan. Dilihat dari dia disusui, maka mahram karena susuan. Bisa menjadi dalil bahwa suaminya adalah iparnya adik tadi adalah mahram dari sisi. Dari sisi. Wallahu alam di sini apakah kita lebih berhati-hati? Lebih berhati-hati walaupun ini masuk dalam taksis dan umum. Umumnya adalah ipar bukan mahram. Itu umum. Kemudian dikhususkan dengan susuan adalah mahram.
adalah mahram karena anak susuan. Berarti ini nanti masuk dua hukum. Hukum mahram karena dia adalah adiknya, kemudian suaminya mahram karena ini adalah anak susuannya. Bisa masuk di situ, dan hati-hatinya orang ya untuk berhati-hatinya adalah anggap mahram dengan yang pertama. Jadi kalau dia anggap dengan dua sebab itu, maka bisa. Bisa. Cuma ada dalam bab yang namanya hati-hati kita anggap mahram karena persaudaraan, karena nasab, karena nasab. Wallahu a'lam. Apakah sholat Jumat batal atau tidak sah jika khotib lupa baca sholawat dalam khutbahnya? Tetap sah, tidak batal. Tetap sah, tidak batal. Kalau khotib lupa baca sholawat, karena membaca sholawat bagi khotib itu bukan syarat sahnya khutbah. Sebagian ulama berkata itu sunnah khutbah, walaupun ada yang berpendapat itu wajib khutbah. Ya, bagi yang berpendapat wajib khutbah sah, tapi dia berdosa. Bagi yang berpendapat sunnah, dan ini mayoritas, maka tetap sah khutbahnya dan sah sholatnya. Sah khutbahnya, sah sholatnya. Dan itu pendapat yang kuat. Itu adalah pendapat yang kuat. Wallahu a'lam. Apakah yang menggunakan itu di dalam bagaimana? Pertanyaan dan masuk. Terima kasih atas pertanyaan. Dan saya ingin tanyakan sama Ustaz, apakah guru kita pergi ke masjid jika sudah sampai di lokasi peristiwa kegiatan lokasi? Baik. Di pembahasan ini ada beberapa pandangan sebenarnya. Dilihat dari ahkamus safar, dia itu boleh jamak qasar, boleh jamak dan qasar, maka gugur ke masjid selama dia sebagai musafir. Selama dia menjadi musafir, maka gugur kewajiban jamaah sebagaimana gugur padanya kewajiban Jumat. Musafir tidak wajib Jumat walaupun sampai di tempat tujuan, gugur. Ibnu Umar bercerita, beliau bilang telah bersafar bersama Nabi, bersama Abu Bakar, bersama Umar, semuanya mereka tidak Jumatan kalau safar. Jadi gugur Jumat. Demikian pula gugur jamaah. Gugur jamaah bagi musafir walaupun sampai tempat tujuan. Tapi Syekh Ibnu Taimiyah saya baca kalam beliau terakhir, boleh ke masjid kalau dia dengar adzan. Dia jawab. Artinya misalnya dia dengar adzan maghrib, boleh ke masjid. Sah salatnya. Kalau setelah itu dia mau jamak isya, langsung setelahnya boleh, baru dia pulang. Nanti adzan isya tidak ke masjid. Sama juga dengan zuhur, asar, begitu juga. Iya, walaupun dia tidak hadir, itu tidak berdosa bagi pendapat yang mengatakan sholat Jumat di masjid wajib. Tidak berdosa. Wallahu a'lam. Dalam firman-Nya bahwa semua orang berkeinginan masuk surga. Tentunya kita ingin beramal, tentu ada syarat-syarat pertama diterima oleh Tuhan. Nanti kita lakukan amalan-amalan yang kita anggap baik. Kebanyakan kita lihat baik ini, padahal mungkin tidak ada
dagingnya atau dasarnya. Itu yang ingin saya ingin ketahui. Kalau perlu juga dan Pak bisa ditingkat buku tentang mengenai apa namanya sunnah Nabi tempat kita lakukan dalam keseharian. Dan perlu yang apa namanya yang ingin saja sehari-hari yang kita gunakan. Baik. Alhamdulillah. Jadi memang amalan itu kan Pak diterima dengan dua syarat. Sudah dimaklumi itu bahwa amalan tidak akan diterima kalau amalan itu tidak penuhi syaratnya. Dan syaratnya itu cuma dua saja. Pertama, ikhlas. Ikhlas. Kita beramal karena Allah. Allah berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Tidaklah mereka diperintah kecuali untuk mengikhlaskan untuk Allah. Ini amalan. Ini syarat pertama. Syarat kedua, harus pernah dilakukan oleh Nabi. Yang kita lakukan itu Nabi pernah lakukan. Nabi pernah lakukan. Karena kalau tidak dilakukan oleh Nabi tertolak. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa saja yang melakukan sebuah amalan tidak di atas perkara kami, perintah kami, maka dia ditolak. Berarti harus sesuai dengan tuntunan Nabi. Begitu. Cukup? Baik, kita cukupkan. Sudah bunyi, Pak. Tapi sudah bunyi. Kalau itu dari Bapak. Jika saya Ustaz, dari pertanyaan saudara tadi tentang musafir, berapa hari waktu itu musafir baru tinggal di sini? Selama tidak ada niat tak untuk tinggal di sana, tidak ada niat tak untuk pindah mukim, punya tempat tinggal. Biar kita ke Mekah, Nabi juga ke Mekah. 16 hari belum tinggal, tidak pernah sholat sempurna. Selama kita atau mau pindah di Mekah? Bukan. Selama bukan. Ketika Nabi pindah ke Madinah, maka saat ke Mekah beliau tidak pernah sholat sempurna. Bahkan di haji, beliau haji wada tahun ke-10 tidak pernah tidak kosong. Itu kalau niat mungkin. Kalau berniat kita pindah tempat, kita dari Sidrat pergi haji langsung kita mau tinggal di Makkah. Kalau kita berniat tinggal mau pindah ke pendudukan, maka diperselisihkan sampai berapa lama boleh kosong. Ada mengatakan 3 hari, ada mengatakan 4 hari boleh. Setelah itu sempurna. Kalau niat dipindah, kalau tidak ada niat biar 100 tahun kita safar, jamak kosong. Terakhir penutupnya Nabi pernah tinggal di Tabuk 20 hari, tidak pernah sholat sempurna. Padahal sampai di Tabuk. Tapi karena beliau tidak tinggal di Madinah, karena beliau tidak tinggal di Tabuk, di Madinah rumahnya, maka kembali ke Madinah baru sempurna. Begitu Pak. Alhamdulillah. Kita cukupkan. Alhamdulillah. Mohon maaf atas telat berhenti ini ya, karena darurat kayaknya Bapak. Alhamdulillah. Insya Allah dimaafkan. Kita cukupkan. Subhanaka hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.